dari truk yang entah kapan kecelakaannya ada di situ. Salah satu pintu truknya itu ngebuka tutup sendiri, teman-teman. Jadi ada suara jegrek gitu. Ada sebuah kecelakaan di mana waktu itu malam, kebetulan ya, kecelakaannya malam sekitar jam 10 malam di tol Cipularang ya. Di tol Cipularang waktu itu gua bersama satu orang temen gua ya, jam 10 malam itu gua meluncur ke lokasi kecelakaan, di mana lokasinya ada di sekitar kilometer 90. Di situ gue inget banget ada korban tewas ya, 2 orang kalau nggak salah. Celakaannya itu mobil travel, kalau nggak salah itu mobil travel dari arah Bandung menuju Jakarta gitu. Ketika gue nyampe lokasi kejadian itu memang lokasi kejadiannya sudah nggak ada, maksudnya sudah bersih karena mobil yang kecelakaan itu sudah dibawa oleh pihak Jasa Marga, petugas derek, ke pintu tol Jatiluhur, di mana di pintu tol Jatiluhur sendiri ada sebuah tempat. Di situ tempat untuk menampung beberapa mobil yang terlibat kecelakaan. Itu udah ada dari awal kali tol Cipularang berdiri ya, maksudnya tol Cipularang ada di situ emang khusus untuk menampung mobil-mobil kecelakaan. Sampainya gue di gerbang tol Jatiluhur ada beberapa petugas derek ya, yang baru saja selesai menaruh mobil kecelakaan itu di lokasi penampungan mobil kecelakaan. Di situ gue mencoba untuk mengambil gambar dengan mengambil kamera dulu di dalam tas, mau nge-record mobil yang kecelakaan di malam yang itu ya. Tapi kan kita di situ banyak banget mobil-mobil bekas kecelakaan yang terdahulu gitu. Dan di situ keanehan terjadi ketika gue melakukan peliputan. Pertama gue nge-record gambar, gue ambil stock shot suasana detail-detail mobil gitu kan. Itu gue inget gue nge-record pakai handycam ya teman-teman, pakai handycam. Setelah nge-record, gue melakukan wawancara dengan petugas Jatiluhur itu, petugas Jasa Marga atau petugas derek yang melakukan derek. Sedangkan korban, menurut korban tewas maupun korban luka-luka sudah dibawa ke rumah sakit di daerah Purwakarta, di salah satu rumah sakit di Purwakarta. Dan setelah peliputan, gue mau memastikan lagi kalau gambar yang udah gue ambil di pintu tol itu aman ya, dengan cara melakukan review record tangan tadi. Gue review lagi, di situ keanehan terjadi. Video yang udah gue review tadi, yang udah gue record, pas gue review nggak ada gambarnya teman-teman. Padahal gue ingat di situ ada tulisan record. Gue masuk lagi ke dalam, gue ngambil gambar segala macem, dan ketika gue ngambil gambar ada salah satu pintu dari truk yang entah kapan kecelakaannya ada di situ. Salah satu pintu truknya itu ngebuka tutup sendiri teman-teman. Jadi ada suara jegrek gitu. Gue langsung nengok ke arah truk itu kan, tapi di situ gue ngeliat pintunya itu habis dibuka langsung ditutup jegrek gitu. Situ gue langsung merinding ya teman-teman ya, karena di situ posisinya gue sendiri di dalam area itu, sedangkan temennya di luar, karena emang itu area itu bekas mobil penampung kecelakaan di tol Cipularang itu memang terkenal angkernya teman-teman. Dari situ gue langsung buru-buru ya ngambil gambar secukupnya, karena gue mau ngambil gambar ke kamar jenazah juga. Jadi gue langsung nanya, setelah gue ngambil gambar di situ gue nanya, "Kang, tadi dengar nggak ada suara pintu?" "Iya dengar," katanya. Kata teman gue yang di luar tuh dengar ya teman-teman. "Terus gimana Kang? Jangan takut," kata dia. Kebetulan emang itu malam posisinya kan, jam 10 malam. Kata dia, "Jangan takut, gak usah takut," katanya. Oke. Tapi pas ketika gue ngambil
masukin kamera lagi, kan udah selesai kita ya meliputannya. Gue masukin kamera ke tas, jadi temen gue udah kabur guys. Jadi udah kabur, udah ninggalin gue. Katanya dia bilang jangan takut ya. Gue di situ pura-pura memberanikan diri, padahal di situ emang gue takut sih. Maksudnya ya ketika gue lagi liputan itu ada pintunya kebuka ketutup sendiri, terus posisinya malam, dan di dalam penampungan mobil kecelakaan itu hanya gue doang sendirinya. Jadi ya sedikit parno juga ya. Dan keanehan nggak nyampe di situ ketika gue harus ngambil gambar korban tewas itu ke kamar jenazah. Itu posisinya sudah sekitar jam setengah 12 malam. Gue mau nggak mau ke kamar jenazah korban tol Cipularang. Waktu itu gue ngambil gambar, izin dulu sama satpamnya ya untuk melakukan liputan, dan kebetulan memang satpamnya udah kenal sama sebagian wartawan di daerah Purwakarta yang biasa liputan di tol Cipularang. Dan gue masih berdua sama teman gue yang ninggalin tadi itu, udah nyampe duluan di rumah sakit ya. Kita langsung masuk ke kamar jenazah. Itu mau nggak mau kita memberanikan diri ya teman-teman, mau nggak mau di situ gue liputan jenazah dengan kondisi tengah malam, sendiri gitu, berdua maksudnya sama teman gue itu, tanpa didampingi sama petugas dari sana. Jadi kita masuk kamar jenazah ngambil secukupnya. Di situ emang pengalaman yang cukup horor sih ya. Memang kita kerap kali melakukan liputan-liputan yang berbau horor ketika ada korban, entah korban dikeroyok atau tewas karena diamuk warga atau tewas kecelakaan. Kita sering banget mendapatkan tugas liputan seperti itu teman-teman. Malam ini gue liputan, besok gue sakit guys. Jadi besok setelah liputan habis tol Cipularang itu gue sakit, dan malamnya itu gue di kosan selalu digangguin. Ketika gue sakit ya digangguin sama, nggak tahu itu ada yang tiba-tiba kamar mandi, ada yang mandi gitu guys. Itu cukup bikin gue bingung sendiri aja. Kan malam ya, waktu itu malam, jadi kejadiannya malam. Pas gue sakit itu gue nggak bisa tidur kan, tambah demam, pokoknya kayak gejala tipes gitu ya teman-teman, demam. Tapi pas malam-malam itu gue terbangun sekitar jam 1 jam 2, terus gue mendengar dari arah kamar mandi kosan itu ada orang kayak mandi gitu teman-teman. Itu jam 1 malam, sedangkan kosan gue letaknya itu paling belakang, deket depan kosan gue itu gudang, dan ada pohon jambu, dan paling belakang itu nggak ada penghuni kosan lain tuh nggak ada. Jadi adanya gudang kosong, depan gue gudang kosong, depan pintu kamar tuh gudang kosong. Di situ ada pohon jambu depan pintu kamar. Jadi kalau kita keluar tuh harus lewatin gudang kosong dan pohon jambu itu gitu. Jadi kalau dilihat dari jendela itu memang pohon jambu ya guys ya. Pohon jambu itu nggak ada penghuni lain, dan kamar mandi itu kebetulan kamar mandi luar, dan itu khusus buat gue. Jadi kamar mandi itu dipergunakan untuk penghuni kosan yang ada di kamar gue ini. Jadi nggak ada lagi kamar mandi untuk dipakai untuk orang lain atau penghuni kos yang lain tuh nggak bisa. Jadi tiap kamar kan satu-satu ya. Dan dari kamar mandi gue itu ada yang mandi malam-malam itu. Di saat gue sakit gue mendengar itu setelah liputan dari tol Cipularang.